Nah sekarang wawancara Hasto wawancara siapa Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin, itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Hmm, Indonesia Maju, ya. ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain, biang kerok desain. 07 gitu desain, ya. apa? Iya. Desain politiknya lah ya, Desain politiknya. sutradaranya ini Ya. semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi, dari 07. Walaupun de facto, de jure, pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Ya. Gitu. Nah ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu Ya, loh. betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Ya, betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya, mereka berharap bahwa parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Betul-betul dikasih pasal lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar ya, front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta gitu. Karena kalau di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu sudah berat. Karena kandidat dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Khofifah di Jawa Timur itu sudah leading jauh dibandingkan dengan Ibu Risma gitu. Jawa Barat juga Deddy Mulyadi juga begitu. Makin jauh lagi itu. Antara Deddy Mulyadi dengan kalau nggak salah calon dari PDI ya JJ ya namanya kalau nggak salah itu makin jauh lagi. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Enggak gitu. Jadi parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu walau alam bisawab. Itu soal lain, soal lain itu. Di sini ada komentar dari netizen katanya pencerahan dari Mr. Q yang objektif, netral, akurat, dan valid sangat diperlukan masyarakat. Terima kasih, bravo NKRI. Nah, jadi semakin seru ya, sahabat saudara-saudari semuanya mengenai dinamika politik yang berjalan di bangsa kita Indonesia beberapa waktu belakangan, bahkan juga usai pilkada sudah dilaksanakan, masih saja seru pembahasan mengenai hasilnya. Nah, jadi di sini juga ada lagi satu uraian ataupun satu komentar dari netizen. Semakin ikuti jejaknya Mr. Q, semakin love you katanya. Tampil santai dengan ciri tawa lepasnya. Oh, berarti ini penggemarnya Mr. Q ya. Ini penggemarnya Pak Kodari. Lalu kemudian juga di sini ya podcast ya yang langsung di counter oleh pemersatu bangsa. Mantap katanya ya Mr. Q sang pencerah. Wih, luar biasa, sepertinya penggemar dari Pak Kodari ini banyak juga akhir-akhir ini ya. Saudara-saudari semuanya, apakah yang menonton video ini juga termasuk penggemar dari Pak
Pak Kodari? Silahkan ya disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Lalu kemudian ngikutin Mr. Kodari saat akan pilpres sampai saat ini beliau betul-betul cerdas ya. Juga make sense dalam cara memberikan atau mementahkan pernyataan terhadap lawan politiknya di acara-acara tentang politik di TV nasional ya. Lebih keren lagi beliau tampak seperti the real single fighter di program TV ya. Di mana acara tersebut menghadirkan 5 narasumber dari pihak oposisi, sedangkan beliau hanya seorang diri saja ya. Dia gagah berani karena Pak Karni katanya dan timnya berdalih ya, narasumber yang sejalan dengan Mr. Q menolak untuk hadir. Apakah benar seperti itu ya? Saudara-saudara semuanya, saya tidak tahu, tapi ini adalah komentar dari ya salah satu penggemarnya Mr. Q ya. Lalu kemudian Mantul M. Kodari ya dan Gus Sahal ya, dan Gus Sahal thanks sangat mencerahkan akar rumput, mantap betul ya. Narasi Hasto katanya ya dan Koni memang harus di roasting katanya ya, dengan mencerahkan rakyat agar tidak salah memilih di pilkada serentak ini. Oke, jadi kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, memang dinamika politik ini benar-benar ya menarik perhatian masyarakat, dan bagaimana tidak, karena para elit politikus ini dengan berbagai macam cara mereka juga sebagaimana tadi diuraikan oleh Pak Kodari ya, ada yang menuding, tapi satu hal yang pasti, kalau mereka menang, wah itu senyum-senyum ya. Tapi kalau kalah, waduh katanya, wah itu dicurangi itu, wah itu ada kecurangan, waduh ini ada bansos, waduh itu ada parcok, waduh. Tapi kalau menang, ya inilah bukti kecintaan rakyat katanya. Aduh, tapi begini ya, saudara-saudara semuanya, beberapa waktu yang lalu itu kan siapa itu yang kader dari ini ya, dari seberang ini bilang begini ya, wah itu bukan kandang banteng lagi katanya, tapi ini sudah kandang bansos ya. Wah, saudara-saudara semuanya, saya kalau berada di Jawa Tengah ya, kalau kemudian dikatakan seperti itu, saya secara pribadi agak tidak berterima ya, bahkan tidak berterima ya, bukan lagi agak tapi tidak berterima, karena kan itu sebenarnya terkesan menyepelekan ya, terkesan merendahkan suara rakyat ya, yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin ya, yang mana katanya itu kandang bansos. Ya tidak mungkin lah rakyat ini memilih semata-mata karena bansos ya. Mungkin saja seperti yang kita lihat ya, katanya terima serangan fajarnya, terima bansosnya, tapi jangan pilih orangnya ya. Itu kan opini-opini yang berkembang, saya nggak tahu apakah itu begitu adanya atau bagaimana, tapi itu terserah lah. Namun mengenai ungkapan kalau dikatakan bahwa itu katanya kandang bansos, saya merasa itu terkesan menyepelekan suara rakyat ya. Ya itu terkesan menyepelekan suara rakyat, karena menganggap bahwa biar dia bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu semata-mata karena bansos. Ini kan menyepelekan ya. Ya itu kan menyepelekan sekali. Jadi saya heran ya, mengapa ada politikus yang bisa bicara seperti itu tanpa memikirkan dampak dari ucapan-ucapan yang seperti demikian. Jadi kalau misalnya sudah kalah ya terima saja lah, sudah sekian tahun juga ya dominan di daerah itu di Jawa Tengah ini, ya sudah, kalau pada tahun ini di pilkada kemarin kalah ya mungkin itu sudah waktunya lah ya. Mungkin juga masyarakat mau pemimpin yang baru dengan suasana yang baru ya, karena kan nih siapapun yang menjadi gubernurnya, wakil gubernurnya kan partai pengusung ini kan juga ikut ambil andil ya, ikut juga nanti berkontribusi, dan bagaimana dinamika politik, rumusan kebijakan, regulasi ini kan ya kawan-kawan dan saudara-saudara semuanya, tentu ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan lah ya, pasti ada kontribusi-kontribusi, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun juga mungkin untuk kepentingan siapa saja ya. Oke, jadi mari kita lihat lagi di sini ya, ada satu lagi di sini ya, sini Pak begini. Soal podcast katanya ya, soal podcast apa maksudnya ini? Akbar Faisal itu tidak usah bingung karena mereka bertiga itu udah senang pada Jokowi. Jadi apapun yang dikerjakan Jokowi semua salah ya. Karena mereka tidak senang pada Jokowi. Ya memang itu juga menarik ya. Beberapa waktu belakangan ini kayaknya salah sedikit Jokowi lagi. Apa-apa Jokowi lagi. Bahkan usai Pak Jokowi ini sudah turun dari kursi kepresidenan karena masa jabatannya memang sudah usai, masih saja beliau itu dikatakan, wah dia menggerakkan parcok. Waduh, kenapa ini ya parcok jadi dikambing hitamkan ya? Ya, di parcok dikambing hitamkan, saudara-saudara ya, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kodari ya, sepertinya juga pihak yang dituding parcok ini juga sudah membaca situasi ya.
kayaknya sudah tahu bahwa wah, ini bakalan dimanfaatkan dalam situasi politik ini. Jadi mereka sudah tahu bagaimana menyikapinya ya. Makanya saya lihat itu pihak yang disebut Parcok ini kayaknya nggak ada respon ya. Nggak ada respon mengenai tudingan-tudingan seperti ini. Ya, nggak ada ini, nggak peduli kayaknya, biarlah itu si Hasto siapa lagi tuh Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Tapi sebenarnya dulu-dulu ya, saya ini senang sekali dengan Adiana Pitupulu karena argumentasinya itu bagus ya. Ya sampai sekarang pun beliau bagus ya. Untuk hal itu saya aku ya, Adiana Pitupulu ini bagus dia ya. Namun beberapa hari lalu itu kan dia bilang kenapa Pak Jokowi itu turun derajat katanya karena endorse calon pemimpin kepala daerah tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Sebenarnya saya tidak setuju juga ya kalau kemudian dikatakan Pak Jokowi turun derajat. Justru ini sebenarnya sebagai seorang mantan presiden yang sekarang sudah menjadi warga sipil biasa, warga masyarakat biasa, dan juga sebagai seseorang yang punya jiwa apa itu namanya kawan-kawan, kenegarawanan ya, itu ya, kenegarawanan. Ya harus peduli dong dengan dinamika politik ini. Jangan hanya menonton dari atas, tapi turun ke bawah, itu penting sekali. Jangan hanya main di atas saja. Ya katanya Bang Adiana Pitupulu kan harusnya banyak isu-isu nasional yang mesti bisa dikerjakan, diberikan perhatian oleh Pak Jokowi ini. Loh, ini pilkada juga isu nasional itu, calon pemimpin kepala daerahnya juga isu nasional ya. Semuanya kan berawal dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana untuk bisa menjadi besar. Jadi itu mungkin yang Bang Adian ini lupa ya. Tapi sebenarnya namanya juga politikus lah. Karena apapun yang dikatakan oleh Bang Adian Pitupulu ini satu hal itu, dia pasti khawatir juga itu efek suara Jokowi ini kan. Dan hasilnya jelas ya, itu ya rungkat kawan-kawannya. Jadi luar biasa ini Pak Jokowi ini juga mantap ya, beliau ini punya basis massa juga yang dahsyat dan pengaruh di masyarakat. Meskipun beliau sudah bukan lagi presiden ya, juga bukan ketua partai ya. Nah ini aja masih dalam posisi masyarakat biasa, tapi dampaknya, impactnya luar biasa ya. Kayaknya melebihi impact ketua partai mungkin ya, bisa disebut nggak sih begitu?